Di zaman seperti sekarang ini, apakah ada peluang usaha yang belum banyak pesaingnya? Mengingat hampir semua usaha sudah banyak pemainnya. Namun, benarkah begitu? Seiring dengan semakin berkembangnya wirausaha di Indonesia, sehingga begitu banyaknya pesaing setiap usaha yang dipasarkan. Namun Anda tidak perlu khawatir, karena pada video ini Anda akan mengetahui dan bisa mencoba tentang peluang usaha yang masih sedikit pesaingnya. Semakin sedikit pesaing dalam bisnis, maka akan semakin besar peluang yang didapatkan dan semakin banyak permintaan atas bisnis yang dijalankan. Nah, apa saja peluang usaha yang belum banyak pesaingnya yang mungkin bisa Anda masuki? Tonton videonya. 10 ide usaha, minim pesaing. Webinar Production. Bidang usaha yang satu ini juga cukup unik dan belum banyak pelakunya. Dengan kondisi pandemi saat ini, yang menyebabkan orang-orang membatasi ruang gerak dan interaksi langsung antar mereka, sehingga dibutuhkan satu media yang bisa menjembatani komunikasi dan interaksi antar orang dan komunitas. Meledaknya aplikasi meeting online seperti Zoom, Google Meet, dan lain-lain, membuka peluang usaha yang cukup menjanjikan. Sebagaimana namanya, pekerjaan utama webinar production adalah menyiapkan dan menyelenggarakan seminar, meeting, pertemuan, kelas online, pelatihan online, dan lain-lain. Seminar-seminar yang akan digelar, bisa dipesan oleh kelompok atau instansi tertentu atau bisa juga inisiatif webinar production. Tim webinar production itu harus merencanakan tema dan isi seminar, mencari narasumber, membuat dan mempromosikan acara. Kemudian menyiapkan dan menata gedung atau ruang seminar dan hingga mengatur jalannya seminar. Keuntungan webinar production itu didapatkan dari jasa pengadaan webinar, sewa alat-alat, penjualan tiket dan lain-lain. Kursus online. Pesatnya kemajuan teknologi saat ini, cukup membantu manusia dalam berinteraksi dan beraktivitas, termasuk dan bahkan untuk belajar pun bisa dilakukan secara online. Ditambah kondisi pandemi, sehingga memaksa orang untuk beradaptasi dengan perubahan ini dan menerima teknologi-teknologi yang diciptakan untuk membantu mereka tetap berkomunikasi dan berkembang. Tidak harus mendatangi kelas, Anda cukup membuka smartphone atau laptop, lalu bisa berinteraksi dengan guru atau mentor melalui layar gadget Anda. Saat ini, wirausaha modal kecil yang hanya mengandalkan jaringan internet dan keterampilan mengajar ini, masih jarang digeluti. Anda bisa mulai persiapkan bahan yang menarik berupa artikel-artikel pendek yang mudah dipahami. Selanjutnya, tambah video pelajaran terkait, promosikan bisnis via website dan media sosial dan tetapkan biaya kursus yang terjangkau. Berinteraksilah pada siswa dengan ramah, dan rajin-rajinlah menjawab pertanyaan mereka. Toko dan salon hewan. Ini nih, usaha yang bagus, namun masih jarang pesaingnya, yaitu toko dan salon hewan peliharaan. Seringkali para pecinta hewan itu, kesulitan menemukan toko yang menjual perlengkapan untuk hewan peliharaan mereka. Belum lagi salon atau tempat perawatan hewan ini, mungkin dalam satu kota itu jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Anda bisa mengisi kesempatan tersebut untuk membuka toko yang menyediakan aneka keperluan atau kebutuhan hewan peliharaannya. Seperti misalnya dispenser untuk minum hewan, tas travel untuk menenteng hewan peliharaan, pakaian hewan, makanan hewan, sampo, kandang kucing, dot bayi kucing, dan lain sebagainya. Biro jodoh. Usaha yang satu ini juga terbilang sangat jarang ada. Padahal, cukup banyak dibutuhkan oleh orang-orang. Terutama bagi mereka yang terlalu sibuk mengejar karir, hingga lupa dengan kehidupan pribadinya. Ada lagi yang sudah berupaya mencari jodoh ke sana-sini, tapi tidak juga ketemu yang cocok. Namun, tentunya harus menyiapkan sistem yang jelas dan bertanggung jawab. Anda harus benar-benar teliti dengan kualitas dan keseriusan klien, jangan sampai ada di antara mereka yang memakai jasa biro jodoh Anda itu untuk modus. Jika perlu, Anda dan tim yang mengatur setiap pertemuan pasangan yang akan dijodohkan, sampai mereka itu masuk ke jenjang pernikahan. Barang antik. Barang antik mempunyai pasar yang unik dan tersendiri.
Anda tidak perlu minder atau cemas, menjual barang antik ini juga bisa menjadi bisnis yang menjanjikan. Meskipun kolektor barang antik masih terbilang belum banyak, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang mempunyai perhatian besar terhadap barang antik. Selain itu, mereka pada umumnya berani membayar barang antik dengan harga yang lebih mahal. Mereka tidak akan ragu untuk membayar lebih bila menarik minat mereka. Nilai plus bisnis ini, jika Anda penyuka barang antik, tentu akan merasa seru untuk menjalaninya. Terlebih karena setiap barang antik itu mempunyai nilai sejarahnya tersendiri. Produk daur ulang. Membuat dan menciptakan produk daur ulang itu telah ada sejak dulu. Namun, hingga sekarang ini, masih sedikit orang yang menggeluti bidang usaha ini. Tak perlu modal banyak, yang Anda perlukan yaitu kreativitas dan skill kerajinan tangan misalnya. Kelebihan menggeluti bisnis ini, Anda tidak perlu mempunyai modal besar, karena bahan baku yang Anda gunakan adalah barang-barang bekas. Buat Anda yang seorang aktivis lingkungan, tentu akan semangat dalam menggeluti bidang usaha ini. Selain menjadikannya bisnis, Anda juga bisa membuat sampah yang tidak berguna menjadi lebih bermanfaat. Barang bekas berkualitas. Tadi kita sudah bicara mengenai ide usaha barang antik dan produk daur ulang. Nah, ini masih nyambung temanya, yaitu berjualan barang bekas yang berkualitas. Banyak sekali barang-barang tidak terpakai bagi orang lain. Namun, ternyata masih sangat bermanfaat bagi orang lain. Nah, peluang ini bisa kita manfaatkan untuk berjualan barang bekas, namun masih sangat layak pakai. Mulai dari alat-alat rumah tangga seperti kulkas, AC, setrika, sampai kepada produk-produk otomotif, elektronik, dan lain-lain. Jasa penulis online. Membuka usaha jasa penulis online sangat potensial pasarnya. Dan terus berkembang seiring kebutuhan yang meninggi. Sebagian besar orang itu malas menulis. Jenis pekerjaan ini masih jarang dilakukan, padahal peluangnya cukup besar. Mengingat banyak pemilik website yang membutuhkan tenaga penulis untuk mengisi konten mereka. Anda bisa menjalankan usaha ini seorang diri secara freelance jika ingin lebih berkembang. Anda bisa membuat usaha penyedia jasa penulis online di mana Anda bisa mencari klien dan merekrut beberapa penulis freelance. Anda juga bisa menulis puluhan hingga ratusan artikel dengan aneka topik, lalu menjualnya sendiri. Menarik bukan? Namun, pastikan tulisan Anda itu original, bukan copy-paste tulisan orang lain. Jas hujan cantik. Payung cantik sudah banyak. Sayangnya, jas hujan cantik masih jarang. Kebanyakan jas hujan yang dijajakan itu bermodel biasa saja, hanya warnanya yang variatif. Padahal, pada saat musim hujan, banyak wanita yang tetap ingin tampil modis, namun tetap aman dari air hujan. Membuat jas hujan cantik dengan model yang fashionable seperti baju wanita pada umumnya. Ini bisa menjadi peluang usaha baru, yang berpotensi besar mendapatkan penjualan yang tinggi. Utamanya sebelum dan pada saat musim hujan tiba. Jasa perawat lansia. Ide bisnis yang satu ini tak sekedar menghasilkan uang, tetapi juga jiwa sosial. Tidak jarang orang-orang yang aktif bekerja dihadapkan pada situasi sulit, di mana tuntutan pekerjaan sangatlah besar. Jam kerja yang panjang, sementara orang tua di rumah juga butuh perawatan. Jika tidak ada keluarga yang bisa diandalkan untuk merawat orang tua dan pekerjaan pun tidak bisa ditinggal. Maka pilihannya itu hanya satu, menggunakan jasa perawat lansia. Penyedia jasa ini masih sangat jarang dan tidak sebanyak penyedia jasa babysitter. Nah, bagi Anda yang memiliki kepedulian tinggi kepada orang tua, Anda bisa membidangi usaha ini sembari kerja. Anda juga tentunya akan bisa membantu orang lain, dalam hal ini, orang tua yang sudah lanjut usia. Tidak hanya menjadikannya ide bisnis yang menjanjikan dengan minim pesaing, tetapi juga Anda berkontribusi dalam kehidupan sosial. Bukankah sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya?